11 amalan ketika berbuka. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksud menyegerakan berbuka puasa, bukan berarti kita berbuka sebelum waktunya. Namun yang dimaksud adalah ketika matahari telah tenggelam atau ditandai dengan dikumandangkannya azan maghrib, maka segeralah berbuka. Dan tidak perlu sampai selesai azan atau selesai sholat maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadits riwayat Bukhari, nomor 1957, dan Muslim, nomor 1098. Dalam hadits lain disebutkan, La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitriha an-nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku, ajaranku, selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Hadits riwayat Ibnu Hibban, 8, 277 dan Ibnu Huzaimah, 3, 275, sanad syahih. Inilah yang ditiru oleh Rafidah, Syiah, mereka meniru Yahudi dan Nasrani dalam berbuka puasa. Mereka baru berbuka ketika munculnya bintang. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan mereka. Rasulullah biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Inilah contoh dan akhlak dari suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalli, fa in lam takun rutubatun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin mimma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rot, kurma basah, sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rot, maka beliau berbuka dengan tamr, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. 2. Berbuka dengan rot, tamr atau seteguk air. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sangat menyukai berbuka dengan rot, kurma basah, karena rot amat enak dinikmati. Namun kita jarang menemukan rot di negeri kita karena kurma yang sudah sampai ke negeri kita kebanyakan adalah kurma kering, tamr. Jika tidak ada rot, barulah kita mencari tamr, kurma kering. Jika tidak ada kedua kurma tersebut, maka bisa beralih ke makanan yang manis-manis sebagai pengganti. Kata ulama Syafi'iyah, ketika puasa penglihatan kita biasa berkurang, kurma itulah sebagai pemulihnya dan makanan manis itu semakna dengannya. Kifayatul Akhyar, 289. Jika tidak ada lagi, maka berbukalah dengan seteguk air. Inilah yang diisyaratkan dalam hadits Anas bin Malik tersebut. 3. Sebelum makan berbuka, ucapkanlah Bismillah agar tambah barokah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya ay yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirah. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu membaca Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadits riwayat Abu Daud nomor 3767 dan At-Tirmidzi nomor 1858, Hasan Syahih. Dari Wahsy bin Harb dari ayahnya dari kakeknya bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Qala fala'allakum taftarikun. Qalu na'am. Qala fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama, dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Hadits riwayat Abu Daud nomor 3764, Hasan. Hadits ini menunjukkan bahwa agar makan penuh keberkahan, maka ucapkanlah Bismillah serta keberkahan bisa bertambah dengan makan berjamaah, bersama-sama. 4. Berdoa ketika berbuka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u
وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telah berbuka mengucapkan, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Artinya, rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Hadits riwayat Abu Daud nomor 2357, Hasan. Doa ini bukan berarti dibaca sebelum berbuka dan bukan berarti puasa itu baru batal ketika membaca doa tersebut. Ketika ingin makan, tetap membaca Bismillah, sebagaimana dituntunkan dalam penjelasan sebelumnya. Ketika berbuka, mulailah dengan membaca Bismillah, lalu santaplah beberapa kurma, kemudian ucapkan doa tersebut. 5. Berdoa secara umum ketika berbuka. Ketika berbuka adalah waktu mustajabnya doa, jadi janganlah seorang muslim melewatkannya. Manfaatkan momen tersebut untuk berdoa kepada Allah untuk urusan dunia dan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. 1. Pemimpin yang adil. 2. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. 3. Doa orang yang terzolimi. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2526 dan Ibnu Hibban 16396, Syahih.